Oke, kita lanjutkan bersama sahabat-sahabat semua. Itu tentang apa itu KKM, UN, dan asesmen nasional. Nah, kali ini kita sampai pada soal dan kisi-kisi. Oke, sebelumnya silahkan subscribe dan like and comment jika video ini bermanfaat. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kita akan coba baca file PDF yang dari Pusmenjar, yaitu ada Q&A, tanya jawab. Yang pertama ini tentang soal dan kisi-kisi. Pertanyaan, bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Ini penting sekali karena sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu UN atau ujian nasional. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, kelihatannya ini juga belum terupdate. Kalau kemarin kita sudah mengadakan AKM atau simulasi, itu slide-nya ada yang lain, yaitu ada drag and drop, ada link, tab, dan kemudian banyak lah yang memang ini hanya bisa dilakukan ketika menggunakan komputer. Oke, tapi tidak apa, ini adalah informasi dan selalu update karena ini sudah eranya era digital, sehingga kita perlu selalu update juga. Kemudian apa itu pilihan ganda? Yang murid hanya dapat pilih salah satu jawaban yang benar dalam satu soal. Saya kira sudah biasa ini ya. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, itu murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi ini yang belum pernah. Kemudian yang ketiga, menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu ke titik yang lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawabannya. Ya, jadi ini kita tarik garis begitu. Ini memang untuk menggunakan komputer memang harus terbiasa, dan ini merupakan keterampilan yang tidak sekarang dilakukan atau dipahami dan dikuasai. Selanjutnya, isian singkat. Nah, isian singkat ini murid dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Ini siswa itu mengisi dan ketik sendiri. Uraian juga sama, hampir sama, tapi lebih luas, lebih luas untuk mengetikkan sendiri. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Ya, berikutnya adalah berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat KM. Nah, untuk murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi, membaca, dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Nah, ini AKM dilaksanakan secara adaptif. Nah, ini yang memang sangat berbeda dengan kemarin, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Demikian ini. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, dan agama berbeda? Apakah seperti UN pembagian porsinya? Jawabannya adalah tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatan. Itu murid akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Perhatikan konteks, beragam, materi, kurikulum, lintas mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal. Jadi nanti soalnya itu pasti ada stimulusnya, jadi ada pengantarnya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ya, sebenarnya itu Pusmenjar menjadikan contoh AKM dalam. Jadi ada contohnya. Kalau kita coba kita lihat ini ya, kita lihat contoh soalnya kayak apa. Ini soalnya di mana ini?
lihat ini ya, kemungkinan ini ya, kita coba kita baca, kita lihat. Oh, seperti ini. Jadi kalau numerasi misalkan ini, kita lihat jumlahan, nah seperti ini. Nah, ini jadi soalnya memang luar biasa dan sangat berbeda dengan kemarin-kemarin. Bisa kita jawab sini, kita jawab ini, jadi ini sudah kompleks, bisa jawab seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ini tidak bisa. Ini jawabannya itu tidak, ini bisa. Dan contoh ini juga, ini sangat kontekstual sekali soal seperti ini. Ini numerasi yang di lift ini ya, dan ini ada orang di sini yang ada 5 orang, berat badannya 360, sedangkan di luar lift ada Adi Rosadi. 2 orang dapat. Nah ini mana pilihannya? Nah, seperti ini soalnya ya, soalnya seperti ini. Nah, ya, ini jadi kita betul-betul diharapkan bisa memahami apa yang kita ada literasi fiksi, dan ada dulu baru muncul. Nah, ini kemudian kalau kita lihat soalnya agak lambat ya. Gak mau ini. Literasi teks. Ini agak skemanya agak membingungkan. Oke, mungkin ini hanya contoh saja, jadi nanti silahkan lihat sendiri. Oke, besok kita lanjutkan ini soal-soal, contoh-contoh soalnya nanti bisa. Oke, ini juga adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen? Tidak ada kisi-kisi. AKM bisa berdasarkan indikator kompeten yang dibentuk, yang membentuk lintasan kompeten hasil belajar sifat kontinu, menyediakan contoh soal indikator. Nah, ini juga ada contohnya tadi. Kalau yang lain barangkali ini ya. Kalau ini koneksi internet ini ya. Mungkin katanya koneksi internetnya. Oke, maaf koneksi internetnya lambat. Ini kita cukupkan dulu, kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, mudah-mudahan yang belum bisa subscribe. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.